Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup ikan ya. Aku pakai kepala ikan yang enak banget, yang gurih, yang seger. Di sini aku pakai kepalanya kepala ikan mujair ya. Bagi Flavis di rumah yang mungkin punya kepala ikan kakap ataupun pakai ikan kerapu, itu boleh banget, rasanya akan jauh lebih enak lagi, lebih gurih lagi. Kemudian untuk bahan isian lainnya di sini aku mau tambahkan buncis, potongnya panjang-panjang aja ya. Kemudian di sini juga mau pakai sawi, sawinya kita potong miring-miring kayak gini. Nah, biar nanti rasanya itu lebih seger lagi. Di sini kita pakai tomatnya agak banyak. Ini potong-potongnya boleh bulat-bulat ataupun hanya dibelah jadi 4 bagian ya boleh. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Bumbu halusnya kita pakai yang simple aja Flavis. Ada bawang putih, kemudian pakai kemiri, kemudian kalau sudah kita haluskan. Nah, ini ada bumbu tambahan lainnya biar nanti kuah kaldunya itu makin sedap, makin gurih banget. Di sini kita pakai udang kering kayak gini Flavis. Kalau Flavis ada yang jenis yang ebi itu boleh banget. Kalau nggak ada pakai yang ini juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk biarkan nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan angkat. Kemudian kita siapkan air, kemudian airnya direbus sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam. Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh pakai kaldu ikan ataupun pakai micin sedikit juga boleh. Jangan pakai kaldu ayam ya, nanti, ataupun kaldu sapi, nanti rasanya kurang enak. Kemudian kita akan masukkan kepala ikannya. Ini masak kayak gini kan nggak usah lama-lama Flavis, jadi pastikan kuahnya itu udah enak dulu. Menu tambahannya di sini aku mau pakai cabai rawit, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau ya di skip aja. Kemudian masukkan buncisnya. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita baru cemplungin sawinya, kemudian tomatnya, karena sawi dan tomat kan sebentar banget mateng. Begitu dicemplungin air mendidih, tinggal beberapa saat udah deh mateng. Ini tinggal kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, siap kita angkat. Tadi mumpung masih panas-panas, kita akan langsung maem. Nah, jenis masakan ini memang kalau masak jangan banyak-banyak Flavis, jadi biar sekaligus habis. Kalau misalnya diangetin untuk nanti sore ataupun besok pagi, itu rasanya nanti nggak enak lagi. Nah, ini karena aku tambahkan cabai rawit, jadi begitu maem masih panas-panas, terus cabai rawitnya kita platusin. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam goreng serundeng yang enak banget. Ini nanti Flavis bisa masukkan ke dalam lemari es untuk stok lauk sewaktu-waktu mau maem ya. Ini aku sengaja bikinnya memang agak banyak. Tadi udah ada ayamnya, terus ada kelapa parutnya. Nah, sekarang kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini komplit banget, ada berambang, bawang, terus ada jahe, ada kunir, ada kemiri. Kemudian ini mau kita haluskan, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita masukkan ayamnya ke dalam wajan. Ini udah kesukaan anak-anak banget nih, bagiannya paha atas dan juga paha bawah. Kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kemudian tambahkan air, tambahkan lagi godong salam, godong jeruk, laos, dan juga serai, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sedikit gula pasir ataupun gula jawa. Kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk ya. Ini karena tadi kita pakainya ayam boiler atau kalau aku bilang tuh ayam gendut ya. Jadi masaknya itu nggak perlu lama-lama Flavis, sebentar banget itu udah mateng. Kalau misalnya nanti ayamnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Nanti kan masih ada kuahnya. Nah, kuahnya itu jangan dibuang Flavis, itu nanti mau kita pakai untuk godok si kelapa yang sudah tadi kita parut. Nah, suaranya seperti ini Flavis. Ini ayamnya kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan masukkan kelapanya. Kita akan masak lagi, diaduk-aduk
biarkan nanti asat dan juga kuahnya itu udah susut. Itu tandanya masaknya sudah selesai. Nah seperti ini Flavis. Ini mau kita angkat. Ini kita dinginkan. Nanti kalau misalnya Flavis mau langsung goreng boleh, ataupun nanti Flavis mau bikin untuk stok lauk di kulkas juga boleh. Jadi sewaktu-waktu misalnya Flavis mau makan, misalnya mau sarapan ataupun malam-malam atau tengah malam nanti mau maem, terus tinggal ngambil aja di kulkas, keluarin sebentar, habis itu tinggal digoreng. Kalau misalnya sudah mateng, sudah kita goreng seperti ini kita sisihkan. Jangan lupa tadi serundengnya atau kelapanya tadi kita goreng juga. Nanti kalau goreng kelapanya ini nggak boleh ditinggal Flavis, harus diaduk-aduk terus karena nanti sukanya gosong kalau nggak diaduk-aduk. Ini sudah jadi serundengnya. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Kita pakai nasi anget, sambal terasi, terus habis itu lalapan. Wah enak banget. Terima kasih sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep lele goreng. Nanti kita juga akan bikin sambal terasi yang enak banget. Ya tadi lelenya sudah dicuci bersih ya. Kemudian ini mau kita sayat-sayat sedikit pakai pisau supaya nanti bumbunya itu lebih cepat meresap. Terus digorengnya juga lebih cepat matang. Nah ini mau kita lumuri dulu dengan jeruk nipis supaya rasanya nanti lebih seger dan juga nggak terlalu bau amis ya. Kemudian di sini kita akan bikin untuk bumbu marinasi ikannya. Ada ketumbar, bawang, kemudian ada kunir dan juga ada jahe. Ini mau kita haluskan. Ini kita akan tambahkan lagi garam supaya lebih cepat untuk halusin. Kalau sudah benar-benar halus, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Ini kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikannya. Marinasinya nggak usah lama-lama Flavis. Ikan sebentar banget juga udah resep bumbu, apalagi tadi kita sayat-sayat ikannya. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita siap goreng. Nah biasanya kalau aku goreng ikan ataupun goreng ayam, supaya nanti nggak terlalu meletup-letup minyaknya, aku taburin dengan sedikit tepung terigu ataupun tepung beras. Nah ini kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, habis itu kita balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah mateng, ini siap kita angkat. Ini mau langsung kita sajikan. Kemudian ini masih ada sisanya. Ini mau kita goreng lagi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Ini biasanya cukup satu kali balik aja. Ini sudah mateng. Ini juga mau langsung kita sajikan. Tapi sebelumnya kita akan bikin sambal terasi yang enak banget. Nih ada terasinya, kemudian kita siapkan juga ada tomat, bawang, brambang, dan lomboknya ini komplit, ada yang merah dan juga ada yang hijau. Pertama-tama kita goreng terasinya dulu. Kalau sudah mateng kita angkat. Setelah itu kita masukkan tomatnya dan juga ada lombok dan bawang-bawangnya. Kalau dirasa sudah mateng, ini mau kita angkat, kita langsung aja taruh di ulekannya kayak gini. Kemudian tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Sajane nggak perlu penyedap rasa juga nggak apa-apa, karena sudah pakai terasi, rasanya itu udah gurih banget. Nih kalau misalnya sudah halus kayak gini, tambahkan juga perasan jeruk limau atau jeruk nipis supaya rasanya itu lebih seger. Jadi bukan cuma pedas, ada manis-manisnya, ada gurihnya, dan ada segernya. Kemudian kita siap sajikan dengan lele goreng, nasi anget, dan juga ada lalapan. Kalau ada tempe tahu goreng, wah makin enak lagi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng usus lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama sini kita siapkan ususnya. Tadi ini sudah dicuci benar-benar bersih. Dan biasanya kalau yang jual-jual usus kayak gini di pasar tuh sudah dalam keadaan direbus Flavis. Tapi ini mau dicuci sampai bersih lagi, dan kita mau rebus lagi supaya nanti aromanya tuh lebih wangi, nggak bau amis gitu. Nah ini ngerebusnya tambahkan garam dan juga godong salam. Kalau sudah kita sisihkan.
Kemudian ini mau kita potong-potong ya, supaya nanti dimakamnya itu lebih gampang. Jadi nanti jadi potongan kecil-kecil gitu Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nih pertama-tama kita siapkan lombok hijaunya yang banyak Flavis. Ini aku pakai lombok hijaunya, lombok hijau yang besar. Ini kita iris tipis-tipis. Di sini juga kita akan tambahkan lagi lombok rawit supaya nanti lebih pedas lagi. Ini juga mau kita iris-iris. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Dan juga kita akan pakai bawang merahnya. Hari ini semuanya bumbu itu diiris-iris aja. Jadi kita nggak perlu blender-blender, nggak perlu ngulek-ngulek. Resepnya praktis tapi enak. Biasanya kalau lauk-lauk kayak gini tuh sering kita jumpai ya di warteg-warteg. Dulu waktu Flavi di Jakarta tuh sering banget makan lauk kayak gini di warteg. Kalau misalnya semua bahan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk masaknya. Kita gongsong dulu bawang brambangnya. Kemudian kalau sudah wangi, baru kita cemplungin lombok rawitnya. Nah, lombok hijaunya itu nanti aja Flavis, bagian belakangnya aja, jadi biar nanti warnanya tetap cantik. Nah, sekarang kita akan masukkan ususnya, kita aduk-aduk. Ini banyak banget sekaligus masak karena rakyatnya Flavi itu banyak, jadi kalau masak itu sekaligus banyak. Kita tambahkan juga ada kecap manis, garam, kemudian ada gula. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata ya. Dan kita akan gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai mateng. Oh iya Flavis, tadi aku lupa Flavis, ini mau tak tambahin pete. Nah, setelah ini kita masukkan juga lombok hijaunya. Ini kenapa pete dan lombok hijaunya kita masukkan belakangan, karena nanti biar pada saat penyajian warnanya itu masih hijau royo-royo dan juga petenya itu masih kemeledus gitu Flavis. Aku suka banget kalau misalnya makan pete itu masih rasa pete dan masih kemeledus. Dan ini sudah matang, kita sajikan dengan nasi hangat. Wah, untuk sarapan udah enak banget ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep udang cili padi yang enak banget. Beberapa waktu lalu aku pernah bikin juga yang versi ayam cili padi. Nah, hari ini aku mau bikin untuk versi yang pakai udang, rasanya sama-sama enak banget dan juga gurih banget. Ini kita siapkan udangnya pakai yang masih seger ya. Kemudian ini mau kita belah punggungnya, habis itu buang bagian kotoran yang ada di punggungnya. Nanti pada saat cuci air mengalir, yang bagian kotoran di kepalanya itu nanti dibuang. Atau misalnya nanti Flavis, aku mau yang praktis aja pada saat maem, jadi aku mau kupas ya boleh, nggak apa-apa. Cuman aku lebih seneng kalau masak udang tuh masih ada kulitnya. Rasanya itu nanti pada saat matang tuh masih lebih manis gitu. Jadi manisnya tuh nggak buyar pada saat dimasak. Nah, ini tadi sudah dicuci bersih bagiannya di kotoran di punggungnya dan juga di kepala juga sudah dicuci bersih. Sekarang kita akan giling bumbunya. Sini ada bawang, brambang, lombok. Ini karena tadi lombok rawitnya adanya yang putih, jadi aku campurin sama lombok yang merah supaya nanti warnanya lebih cantik. Kalau misalnya putih aja kan pucet nanti. Ini sudah selesai kita giling. Sekarang kita akan goreng udangnya terlebih dahulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai warnanya mateng, warnanya merah maksudnya, terus juga udangnya mateng. Ini sudah mateng Flavis, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, ini kan ada kayak kuah-kuahnya dikit gitu kan. Nah, itu nggak usah dibuang Flavis, itu nanti kita masak. Tapi sebelumnya kita akan gongsong bumbunya terlebih dahulu, tadi sudah kita giling. Kita tambahkan lagi minyak, kemudian masukkan bumbunya. Nah, kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah pakai api besar-besar, kecil aja supaya nanti lebih tamak gitu masaknya, terus nggak gosong. Nah, di sini kita tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kita masak lagi. Kalau nanti rasanya udah enak banget, baru di saat itu kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk.
Ini tunggu beberapa saat, biarkan nanti bumbunya tuh lebih ngeresep gitu. Nah, kita biarkan rodok asat kayak gini. Kalau misalnya sudah rodok asat, siap kita sajikan di meja makan. Wih, Jan, lauk kayak gini udah bakal ngabisin nasi sebakul, Flavis. Bukan cuman udah enak dimaem, tapi saat sambel-sambelnya ini, saat bumbu halusnya ini enak banget dimaem pakai nasi. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka ini cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep telur dadar kentang yang enak banget. Ini telurnya kita tambahkan juga sedikit garam ya. Kemudian kita aduk-aduk. Sekarang kita akan bikin bahan isiannya. Ada kentang. Ini kentangnya mau kita potong tipis-tipis. Sajane ini resep endog dadar kentang itu resep masakannya wong Londo, Flavis. Tapi hari ini aku mau bikin sesuai dengan seleranya orang Indonesia. Apalagi nanti kita mau maemnya juga mau pakai sambal bawang yang enak banget. Nanti di belakang aku bikin resep sambal bawangnya ya. Nah, sekarang kita siapkan dulu bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong kecil-kecil banget. Kemudian kita akan gongsong bawang bombaynya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan kentangnya. Kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti kentangnya mateng. Kalau misalnya nanti sudah mateng, baru kita akan siram dengan telur yang sudah tadi kita kocok. Ini kita ratakan dulu, kemudian baru kita siram dengan telurnya. Caranya seperti ini. Pastikan nyiramnya itu rata, bagian pinggir-pinggirnya juga kena ya. Nah, ini nanti biar matengnya merata, jangan lupa apinya kecil. Terus habis itu masaknya itu ditutup. Kemudian nanti kalau kira-kira bagian bawahnya sudah mateng, baru kita balik. Nah, cara baliknya itu kan susah karena ini kandel, Flavis. Jadi caranya seperti ini. Kita taruh dulu dalam piring kayak gini, kemudian baliknya caranya seperti ini. Kalau sudah dibalik, baru kita akan letakkan kembali dalam wajan. Nah, ini kalau misalnya Flavis mau bentuknya rapih aja. Kalau misalnya nggak mau rapi-rapi banget ya nggak apa-apa, dibalik pakai spatula aja nggak apa-apa. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bagian bawahnya mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita sisihkan, kita langsung sajikan di meja makan. Nanti kita akan bikin sambal bawang ala-ala Burudi yang enak banget. Bikinnya itu gampang banget, tapi kita siapkan lombok rawit, kemudian ada brambang. Nah, sekarang mau kita giling pakai chopper. Nah, ini hasilnya setelah kita giling. Kemudian sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya nggak boleh pelit-pelit, Flavis. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah tadi kita geprek-geprek. Kalau aromanya sudah wangi dan warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini kita angkat nih sisinya supaya minyak itu wangi aja, Flavis. Kemudian kita masukkan cabai yang sudah tadi kita giling. Kita aduk-aduk, masaknya pakai api kecil aja ya. Tambahkan juga gula, garam, dan juga micin. Aduk-aduk lagi. Kalau nanti dirasa aromanya sudah wangi banget, rasanya udah enak banget, wis itu artinya sudah mateng. Langsung kita siapkan dengan nasi anget. Terus habis itu tadi pakai telur dadar kentangnya. Terus juga hari ini aku juga ngerebus lalapan buncis. Kalau misalnya habis mau pakai lalapan lainnya ya boleh banget. Wis jangan enak banget kalau udah kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan bandeng kuah kuning yang enak banget. Ini nanti ikannya tuh nggak digoreng dan juga kita masaknya nggak pakai santan, jadi lebih gurih dan juga nggak enak. Nah, ini ikannya kita potong-potong. Setelah dipotong-potong nanti mau kita cuci sampai benar-benar bersih. Itu bagian item-itemnya memang sengaja nggak dibuang ya.
Kemudian sekarang kita akan perasin jeruk nipis ataupun pakai jeruk lemon ya boleh. Kemudian nanti tambahkan juga sedikit garam, terus kita marinasi kurang lebih 10 menit. Aku suka banget ikan bandeng karena rasanya itu manis. Tapi kadang sayang itu durinya itu agak banyak Flavis. Jadi nanti Flavis maamnya itu agak hati-hati karena durinya banyak. Tapi percayalah ikan bandeng itu enak banget rasanya, apalagi ikan bandeng yang masih seger kayak gini. Sekarang kita siapkan lombok rawit, kemudian kunir, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan tungsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka pedes banget, bisa ganti cabai rawitnya pakai lombok yang merah keriting atau lombok merah besar ya. Kemudian tambahkan juga bumbu aromatik lainnya, ada serai, kemudian ada laos, kemudian ada daun salam. Kita akan masak nanti bumbunya benar-benar matang banget. Kalau misalnya nanti sudah mateng, baru di sini kita akan masukkan ikannya. Nah, karena ikannya itu kan nggak digoreng dulu Flavis, jadi Flavis masaknya itu pelan-pelan. Ngaduknya juga nggak boleh yang terlalu sering-sering banget, supaya nanti ikannya nggak hancur. Nah, caranya seperti ini ya Flavis. Kemudian kalau misalnya bumbunya sudah tercampur rata dengan ikannya, baru di sini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Ini kita akan tambahkan lagi gula, garam, kemudian penyedap rasa. Tapi sepakai penyedap rasa, mungkin pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya boleh. Kemudian masukkan airnya. Ini pertama-tama apinya dibesarin, kemudian kalau sudah mendidih baru dikecilin. Ini ngaduknya harus benar-benar hati-hati ya Flavis, karena biar nggak hancur ikannya. Nah, biar cepat masaknya, di sini kita mau tutup. Nah, kita aduk lagi. Kemudian untuk terakhir kalinya aku mau tambahkan lagi daun kemangi biar nanti aromanya itu sedap banget. Tambahkan lagi lombok rawit pungkulan. Wis, jan ini enak banget. Biasanya aku maam lauk kayak gini itu untuk sarapan ataupun untuk makan siang Flavis. Tambah lagi nanti ada tempe goreng sreng. Wah, enak banget. Ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng saus pedas manis yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Cuman ini maamnya harus masih anget-anget. Kalau misalnya udah dingin tuh nggak terlalu enak lagi. Ini kita siapkan ayam. Aku pakai bagian yang dada ya. Kemudian kita file. Kita potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis mau pakai yang bagian paha, ya nggak apa-apa, itu juga nanti enak banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, dan ini mau kita tambahkan lagi tepung maizena. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini siap kita goreng. Sekarang kita siapkan wajan. Tambahkan minyak, kemudian kalau misalnya sudah panas, kita cemplungin satu persatu ayam yang sudah tadi kita tepungin pakai tepung maizena ya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti ayamnya mateng dan warnanya sudah kecoklatan. Nah, kira-kira hasil seperti ini Flavis. Ini sudah mateng. Kemudian kita mau angkat, kita sisihkan. Dan kita akan goreng lagi sisa ayamnya tadi. Tadi kan wajannya nggak terlalu besar, jadi aku gorengnya menjadi 2 bagian Flavis. Cara gorengnya juga seperti tadi, tinggal kita cemplungin ayam satu-satu kayak gini. Kemudian jangan lupa dibolak-balik dan kita akan masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan bikin untuk bumbu sausnya. Nah, untuk bikin bumbu sausnya kita pakai yang simple aja bahannya. Sekarang kita siapkan saus. Ya, aku pakainya saus yang pedes banget Flavis.
saus sambal yang pedas. Kemudian tambahkan lagi saus tiram, kemudian tambahkan lagi kecap manis, tambahkan juga ada merica bubuk, gula pasir, kemudian garam, dan juga ada sedikit kaldu ayam. Sekarang kita tambahkan air, kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu lainnya. Ini bumbu sausnya sudah. Nah, untuk bumbu lainnya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Pakai cabai hijau besar. Kalau misalnya mau pakai yang merah ya boleh, jadi berwarna-warni. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya cukup kita geprek-geprek, terus kita cincang kasar aja kayak gini. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Kita akan pakai minyak bekas goreng ayam tadi ya, cuman nggak usah banyak-banyak, kita kurangin biar nggak kebanyakan minyak. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi dan warnanya juga sudah agak kecoklatan, kemudian kita akan masukkan sausnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai matang dan juga sudah mengental. Baru kita akan masukkan cabenya, terus ayamnya. Nah, ini kalau bahan-bahan ini udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama fluffy. Ya, aduk-aduk sebentar, udah jadi. Wah, ini enak banget. Wah, cuma ayam yang enak, sausnya juga enak, gurih, pedes, dan juga manis. Ini udah cocok banget kita maem pakai nasi anget, ataupun misalnya Fluffy mau pakai kentang goreng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep sup daging yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan daging sapi. Ini tadi kita pakai yang ada sedikit sandung lamurnya biar nanti lebih gurih. Kemudian kita akan rebus dalam air mendidih. Nah, saat kita rebus kan suka ada busa-busanya gini kan. Nah, ini kita buang aja biar nanti kuah supnya itu bening dan juga lebih seger. Nah, ini kita akan rebus lagi sampai nanti empuk. Sambil menunggu kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini ada bawang, brambang, pala, dan juga ada sedikit merica dan juga ada kemiri. Kemudian kita haluskan. Ini halusnya pakai ulekan aja. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan. Kemudian tambahkan sedikit minyak. Kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Jangan sampai terlalu gosong ya, kayak gini aja. Ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan ke dalam rebusan daging. Nah, ini kan airnya udah rodok susut Fluffy, jadi kita akan tambahkan lagi. Kemudian sini kita tambahkan juga ada garam. Kalau penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak sambil menunggu benar-benar empuk. Di sini kita siapkan untuk bahan isiannya ya. Di sini kita akan siapkan kubis yang sudah tadi kita iris tipis-tipis. Kemudian ada toge dan juga ada kembang seledri, daun seledri maksudnya, dan juga ada sambal rebus. Kalau misalnya Fluffy nanti tambahkan brambang goreng, itu nanti makin wangi lagi. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan nasi. Kita siapkan isian sotonya dalam mangkok. Tadi ada kubis, kemudian toge. Nah, ini kuahnya juga sudah seger banget, dagingnya sudah empuk banget. Ini sudah kita siap siram ke dalam mangkuknya. Wah, ini seger banget untuk sarapan enak, makan siang enak, ataupun makan malam enak. Yang pasti sambelnya nggak boleh ketinggalan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep cumi sambal hijau. Wah, ini favoritnya Fluffy banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih seger. Nih tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan mimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah, di sini Fluffy penting banget ya, untuk cari cuminya itu masih seger banget Fluffy, supaya nanti rasanya itu lebih enak.
Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Di sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah, untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Flavis, ataupun kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah, itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya. Karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijau itu masih rada kasar-kasar gitu Flavis. Nah, kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk nih. Kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah, sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula putih ya, jangan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah, ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maam cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya tuh masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini kita rebus dulu ya. Ini ada bawang, brambang, lombok dan juga ada tomat. Kalau sudah direbus, ini mau langsung kita haluskan. Flavis menghaluskannya boleh pakai ulekan yang aku pakai hari ini, atau mungkin misalnya Flavis mau pakai blender boleh, atau mau pakai chopper boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah mau halus, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian sambalnya. Pertama-tama kita akan siapkan terong. Kemudian ini terongnya kita buang bagian ujungnya dan kita akan potong-potong. Motong-motongnya boleh bulat-bulat ataupun mau panjang-panjangnya boleh, ataupun kecil-kecil kayak gini ya boleh. Kemudian ini kalau nggak langsung digoreng nanti direndam dulu dengan air biar nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai pete. Wah, ini petenya melenus-melenus banget, nyenengin banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita akan goreng terongnya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan terongnya dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng seperti ini kita angkat, kita sisihkan. Ini wajan dan minyaknya kita akan pakai untuk gongsong bumbu atau bumbu sambalnya tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi, senajan tadi sudah direbus dan sudah matang, ini tetap perlu kita gongsong lagi biar nanti aromanya makin wangi dan juga lebih awet masakannya. Kalau aromanya sudah wangi banget, di sini kita tambahkan gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun mau pakai gula pasir. Kemudian kalau sudah rata, kita tambahkan lagi air, kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan cemplungin semua bahan-bahan, termasuk tadi terongnya sudah tadi kita goreng. Kemudian sak peteknya juga kita cemplungin. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, sebentar aja karena tadi terongnya sudah mateng. Nah, peteknya ini biar nanti pada saat dimaam tuh masih krius-krius, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Nih sambal terong petai kita hari ini. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget.
Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih panas, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi yang masih anget. Terus kalau misalnya Flavis punya sayur asam di rumah atau sayur bening di rumah, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan karena masaknya cuman cemplang-cemplung aja, kilat, dan yang pasti nantinya akan bergizi. Ini kita siapkan dulu kubis. Aku suka banget makan masakan kubis, bahkan mentah-mentah pun aku suka banget. Nah, hari ini kubisnya akan kita tumis dengan daging sapi. Jadi biar nanti udah langsung dalam satu masakan lengkap, ada sayurnya, terus ada dagingnya. Nah, ini kalau pilih daging sapi itu kan kadang-kadang ada bagian putih-putihnya kayak gini Flavis. Nah, ini suka bikin alot. Kalaupun misalnya mau dimasukkan ke dalam masakan, biasanya kalau untuk bikin sup ataupun bikin soto itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk tumisan ini sebaiknya dibuang karena nanti masaknya jadi lebih alot. Nah, ini dagingnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Bagi Flavis yang nggak punya daging sapi atau lagi nggak ada daging sapi di kulkas, bisa juga digantikan pakai ayam filet. Mau pakai yang bagian paha boleh, bagian dada juga boleh, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan marinasi dulu dagingnya dengan sedikit tepung maizena, kemudian tambahkan lagi sedikit saus tiram. Nah, ini fungsinya supaya nanti cuma digongseng aja itu udah empuk Flavis. Jadi kita nggak perlu ngerebus lama-lama. Ini kita marinasi minimal 10 menit. Sambil kita marinasi, kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini kita pakai bawang daun atau daun bawang. Kemudian kita potong rodok panjang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang. Kemudian ini brambangnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis aja. Jadi masakan hari ini itu cuman cemplang-cemplung sereng mateng udah gitu aja, nggak perlu repot-repot blender, nggak perlu repot-repot ngulek. Nah, sekarang kalau bahannya semua sudah siap, kita siapkan wajan, kemudian tumis semua bumbu sudah tadi kita potong, biarkan nanti sampai harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget warnanya ya. Nah, cukup gini aja. Kemudian kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi. Nah, ini cuma kita sereng gitu aja, itu dagingnya itu udah empuk lagi, jadi nggak perlu direbus dulu. Nah, tadi kita udah marinasi pakai sedikit tepung maizena. Tepung maizena itu sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak itu terlalu kental, terlalu mulur gitu. Kemudian setelah ini kalau dagingnya sudah matang, kita masukkan kubisnya, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, saus tiram. Kemudian setelah ini kita akan goncang sebentar aja, karena kalau makan kubis itu enaknya kita masih rasa krius-krius gitu Flavis. Jadi masaknya itu cuma aduk-aduk sebentar, habis itu udah. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah matang. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita akan makan pakai nasi yang masih anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini, karena udah ada sayurnya, udah ada dagingnya. Paling kalau mau tambahin tempe goreng, dah itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan bakar. Jadi ikan bakar yang aku bikin hari ini perpaduan antara bumbu Bali dan bumbu Jawa. Rasanya enak banget. Bagi Flavis yang mungkin gak terlalu suka masakan Bali, aku yakin di resep ini Flavis pasti akan suka. Dan bagi Flavis yang nggak suka masakan Jawa tapi lebih suka masakan Bali, tapi aku yakin hari ini Flavis akan suka dengan resep ini. Tadi aku siapkan ikannya pakai ikan gurame. Nah, untuk bumbu marinasinya di sini ada cabai merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian kencur. Ini kencurnya agak banyak. Kemudian di sini ada kunir dan juga ada ketumbar. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Nah, di sini Flavis bisa tambahkan air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya.
Kalau sudah halus, kita letakkan dulu dalam mangkok. Nah, di sini aku tambahkan lagi minyak. Tapi kalau misalnya tadi Fluffy blendernya udah pakai minyak, nggak perlu tambahkan minyak lagi. Kemudian di sini tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa sesuai dengan seleranya Fluffy. Nah, setelah ini kita akan marinasi ikannya dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini memang sengaja bumbunya agak banyak ya. Nah, biasanya kan kalau bakaran khas Bali itu memang bumbunya itu banyak dan pekat gitu. Nah, ini jangan lupa bagian sisi dalam, sisi luar kita akan olesi dengan bumbunya. Nah, kalau sudah, ini kan aku bakarnya 2, jadi kita akan olesin lagi karena keluarganya Fluffy tuh banyak, jadi kalau masak tuh nggak bisa sedikit Fluffy, jadi minimal itu harus bikin 1 kilogram. Nah, ini udah siap kita bakar, tapi kita akan bikin bumbu olesannya dulu. Di sini untuk bumbu olesannya aku pakai margarin ataupun pakai mentega. Kemudian di sini kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Nah, untuk kecap manisnya cari kecap manis yang enak, ringan, jangan terlalu pekat ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah jadi, kita langsung siapkan baraknya untuk membakar ikannya. Nah, ini apinya masih nyala, kita akan matikan dulu. Nah, udah gini aja. Sekarang kita siap bakar ikannya. Jangan lupa kita balik-balik ikannya sampai nanti kurang lebih ikannya itu hampir setengah mateng. Baru kita akan olesin dengan bumbu kecapnya. Nah, kenapa begitu? Supaya nggak terjadi kalau misalnya ikannya itu bagian luarnya udah mateng, dalamnya itu belum mateng karena udah kita olesin dengan kecap ya. Nah, makanya aku selalu kalau bikin bakar-bakaran ngolesin bumbu kecapnya. Nanti kalau misalnya ikannya udah setengah mateng. Nah, ini jangan lupa kita balik-balik dan kita ulangi ngolesin bahan olesannya kurang lebih 3-4 kali udah cukup. Tapi pastikan ngolesin bumbu olesannya itu yang rata biar nanti semua dagingnya itu kena. Nah, di sini kita wolak-wali dan memang harus sabar Fluffy kalau bikin ikan bakar. Nah, makanya ikan bakar yang enak itu yang bumbunya ngeresep dan matangnya itu rata. Dan bikin itu memang harus sabar supaya nanti lebih enak hasilnya. Nah, begini Fluffy, ini ikan bakarnya sudah cukup mateng. Ini aromanya itu harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini tadi aku bikinnya 2, tapi yang satu ini sambil dimakan sama anak-anak. Jadi kita sajikan satu aja di video. Ini akan aku maem pakai sambal kecap dan juga pakai lalapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.